Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, gastritis atau biasa dikenal dengan masyarakat itu MA ya. Nah sebelum itu untuk pemirsa yang mau konsultasi bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau bisa langsung nih beralih ke laman Instagram kita di @tvri_bengkulu. Masih bersama Dokter Pusan dan juga Dokter Lista. Nah Dokter Pusan nih, Ya. Dok ini paling sering dok ya kita kenal dengan MA ini dok ya. Tetapi apakah ada perbedaan antara gastritis ini, lalu ada juga GERD, dan tukak lambung seperti apa sih dok perbedaannya? Ya, untuk jenis yang disebutkan oleh Randy tadi ya, ada GERD, ada gastritis, ada tukak lambung atau peptic ulcer. Itu dia masuk ke dalam diagnosis dari sistem pencernaan yang memang terganggu. Tapi ketiga penyakit tersebut berbeda ya. Kalau GERD itu asam lambung yang naik dari lambung ke kerongkongan. Jadi asam lambung yang tidak pada tempatnya. Nanti gejalanya khasnya beda lagi, ada heartburn, rasa dada rasa terbakar. Kalau yang ini kita nyebutnya gastritis peradangan pada bagian lambung. Berarti memang kondisi peradangannya itu terjadi di bagian lapisan dalam lambung. Untuk penyebabnya tadi sudah disebutkan ya. Ada zat iritan seperti alkohol atau mungkin zat yang terlalu asam seperti kopi atau mungkin ada juga obat-obatan tadi disebutkan Dokter Lisda, obat-obatan yang anti nyeri yang bisa merusak lapisan lambung tadi. Nah, ada lagi tingkatannya yang lebih parah dari itu, ada namanya peptic ulcer atau tukak pada bagian lambung, luka di bagian lambung apabila tadi lapisan tadi sudah benar-benar tipis, kemudian akhirnya tetap terkikis juga dengan zat-zat yang tadi disebutkan, akhirnya menyebabkan luka dan perdarahan. Itu sudah di tingkat yang selanjutnya. Jadi ketiga penyakit tadi berbeda tapi masih masuk ke dalam satu payung besar, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Itu sama dok ya, Iya. tapi untuk penyebabnya dan juga sakit yang ditimbulkan juga beda dok ya. Kita akan bahas lagi dok ya. Oke. Lagi bersama Dokter Lista mengenai etiologi ini. Iya, jadi kita lanjut lagi ya. Tadi batas di poin nomor 4 nih ya, karena ini yang mau ditekankan. Jadi memang ada kaitan antara stres gitu ya, banyak pikiran gitu ya bahasa awamnya ya, dengan terjadinya peningkatan kadar asam lambung. Tadi di awal memang asam lambung ini adalah zat yang wajib ada karena dia punya fungsi nih di dalam lambung kita. Tetapi ketika kondisi tertentu dia berlebihan diproduksi, artinya terlalu banyak diproduksi, maka muncullah keluhan dispepsia tadi, yang sekumpulan gejala berupa ketidaknyamanan di perut bagian atas, disertai dengan mual, muntah, atau rasa seperti ingin sendawa terus gitu ya, perasaan begah, kenyang terus ya, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dipicu juga oleh kondisi stres ya. Stresnya dari mana? Bisa akibat dari trauma, kemudian luka bakar, kemoterapi, kerusakan susunan saraf pusat, nyeri yang terlalu hebat, atau stres lain ketika ada stresor-stresor yang lainnya. Ya, maksudnya stresor-stresor kehidupan gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya dispepsia. Dispepsia ada dipengaruhi oleh psikis juga, seperti itu. Lalu yang kelima, dia disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, sebenarnya pada gastritis itu ada bakteri khusus nih yang biasanya kita temukan menjadi sumber penyebab infeksi atau inflamasi. Nama bakterinya itu adalah bakteri Helicobacter pylori namanya. Tapi untuk mengetahui ini tentu ada pemeriksaan supaya kita bisa ambil sampel. Oh, ternyata memang benar nih ada bakteri itu nih yang menyebabkan adanya infeksi sehingga menyebabkan erosif atau pengikisan dari lapisan lambung. Tapi nanti untuk pemeriksaannya itu mungkin akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dokter Putri. Lalu yang keenam, penggunaan antibiotik. Jadi hati-hati nih buat pemirsa juga yang menonton acara kita hari ini, karena kadang-kadang antibiotik sekarang sudah bebas ya. Harusnya udah dibuat di dalam kertasnya, bungkus obat itu harus dengan resep dokter, tapi sekarang kan kita bisa beli bebas ya. Apapun bisa kita beli gitu ya, di apotek-apotek gitu. Nah, tapi masyarakat harus tahu bahwa penggunaan antibiotik pun gitu ya, bukan atas indikasi, itu bisa berakibat pada lambung. Itu bisa menyebabkan gangguan juga pada fungsi yang ada di lambung. Jadi hati-hati karena penggunaan antibiotik itu memang wajib banget sebenarnya dengan pertimbangan yang sangat matang. Harus sesuai dengan indikasi. Apalagi kadang-kadang masyarakat gini, udah minum antibiotik enak nih.
akhirnya baru sakit dikit, misalnya flu baru sehari nih, udah ketagihan nih, jadi dia langsung beli aja sendiri antibiotik. Jadi rutin banget gitu ya antibiotik, malah ini bisa menyebabkan masalah baru sebenarnya. Yang satu itu sembuh menurut masyarakat itu, tapi ternyata ada masalah lain yang akan nantinya gitu. Jadi harus hati-hati. Lalu yang ketujuh, ternyata bukan hanya bakteri, bisa juga jamur ya. Jamur juga bisa menginfeksi pada lapisan mukosa gaster atau lambung, yang terutama dari spesies Candida namanya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke gejala. Jadi gejalanya mungkin yang jadi pertanyaan nih, akut dengan kronis. Sebenarnya secara garis besar gejalanya itu hampir sama. Intinya kita harus paham dulu yang namanya dispepsia sindrom. Dispepsia sindrom ini adalah gejala utama atau gejala dasar untuk semua penyakit yang Randy sebutkan tadi. Mau dia gastritis, mau dia GERD, mau dia tukak lambung, dispepsia sindrom adalah gejalanya. Itu payung utamanya, karena mereka sama gejalanya sebenarnya, yaitu perasaan begah, ada mual, ada muntah, ada nyeri kolik. Nyeri kolik itu nyeri yang hilang timbul ya di daerah perut bagian atas atau biasanya di daerah ulu hati. Kalau orang awam sih biasanya nyebutnya ulu hati ya. Kalau kami di medis itu daerah epigastrium namanya. Jadi biasanya ada nyeri yang hilang timbul, biasanya seperti ditusuk gitu ya atau melilit gitu ya, disertai dengan begah, mual atau muntah. Nah, semua penyakit yang disebutkan tadi itu perbedaannya itu adalah sedikit-sedikit. Jadi payung utamanya dispepsia sindrom, sama kayak gastritis akut dan kronis, mereka sama-sama punya gejala dispepsia sindrom. Bedanya apa dengan penyakit yang lain tadi? Kalau gastritis biasanya bisa kita temukan adanya perdarahan gitu. Sedangkan misalnya pada GERD itu tidak ditemukan adanya perdarahan gitu ya. Kemudian pada tukak lambung tadi ternyata ada luka dalam, ada ulkus gitu yang kita temukan. Pada gastritis cuman kayak terkikis ya, kayak kegores misalnya lapisan dari mukosanya. Nah, kalau untuk gastritis akut sama kronis bedanya di mana? Kalau kronis intinya di waktu sebenarnya. Paling utamanya gejala mereka sama di waktu. Yang tadi ya seperti disampaikan di awal, kalau yang kronis itu biasanya waktunya udah hitungan bulan. Jadi udah 3 bulan ke atas nih. Nah, maka logikanya gini, kalau misalnya dia sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, berarti sudah ada komplikasi dong yang mungkin muncul. Ya kan? Karena sudah lama ya dan tidak ditata laksana. Komplikasinya apa? Ini yang poin terakhir, penurunan berat badan. Itu untuk jangka waktu yang dirasakan oleh gastritis akut dan kronis itu sakitnya itu bertahap secara beberapa hari berturut-turut atau gimana sih dok? Jadi bisa berulang, bisa terus. Gitu. Jadi tergantung case pasien, setiap individu berbeda ya. Bisa berulang tapi misalnya kambuh-kambuhan terus dan menahun, tidak adekuat di terapi, bisa juga terus lama gitu. Jadi kalau yang kronis karena sudah hitungannya bulan, dia akan muncul komplikasi berupa penurunan berat badan. Ya, jadi ada penurunan berat badan nih pada pasiennya. Dan biasanya karena ada tadi ya kata kuncinya perdarahan. Otomatis kalau perdarahan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, anemia pasiennya. Jadi kita kan tuh keluarnya dari bersama dengan kotoran. Kotoran, bukan Ya, dari mulut. bisa juga dari mulut itu bisa kalau juga, dok, sudah ya kalau sudah sangat berat ya gitu. Tapi biasanya di awal-awal nanti mungkin akan lebih jelas pada diagnosa. Pasien akan seringkali keliru karena biasanya perdarahan dari lambung sumbernya harus diingat ya buat pemirsa yang ada di rumah yang menonton, tidak dalam bentuk merah segar warnanya. Kenapa? Karena ada asam lambung di dalam. Jadi bukan merah segar kayak kita luka robek ya, zrup langsung muncrat darahnya merah segar, enggak. Karena ada asam lambung, jadi dia sudah bercampur, otomatis sudah lebih gelap atau kehitaman malah. Nah, di sini sering miss-nya. Kadang-kadang individu atau pasien tidak menyadari bahwa di kotoran atau feses dia sudah berubah warna, agak kehitaman, lembek seperti warna kecap misalnya. Itu dianggap biasa aja. Padahal hati-hati, jangan-jangan itu perdarahan yang sumbernya dari lambung. Gitu. Karena dia bukan merah segar, ditunggu-tunggu nggak ada nih yang merah segar ya. Beda dengan wasir. Kalau wasir dia memang merah segar gitu. Jadi ini harus hati-hati. Nanti akan jelaskan lebih lengkap oleh terpusan. Tapi intinya antara gastritis akut dan kronis mereka bedanya di waktu. Gejala mereka sama-sama dispepsia sindrom, sama-sama ada erosi di mukosa lambung, bisa ada perdarahan, tapi pada kronis dia akan muncul komplikasinya seperti menjadi anemia pasiennya, ada gejala 5L ya, lemah, letih, lesu, lelah, kemudian juga ada penurunan berat badan gitu. Jadi udah ada komplikasi karena sudah berlanjut lebih lama ya. Oke, mungkin yang akan saya jelaskan itu sampai di gejalanya gitu. Nah, lalu mengenai penyakit ini dok ya, Ya. terkadang kan kita kan ada makanan-makanan yang lebih baik kita hindari konsumsi dok ya, mengenai penyakit ini. Lalu
ketika kita sudah terkena gastritis kronis ini, apakah hanya terbatas untuk makanan kita yang boleh dikonsumsi, Dok? Oke, jadi sebenarnya ini mirip kayak etiologi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita balikin ke etiologi, itu konsumsi makanan-makanan tertentu memang ada yang bisa meningkatkan asam lambung. Benar ya, kayak gini nih ada tulisannya tadi cuka, lada gitu ya, itu kan yang sifatnya asam gitu ya. Nah, atau pedas gitu. Memang itu sebaiknya dikurangi. Terutama apabila lagi ada keluhan ya, keluhan dispepsia sindrom tadi. Yang masih kita cari tahu nih penyebabnya, apakah dispepsia saja, apakah memang ada luka, apakah memang ada erosif, ataukah memang ada refleks balik ya kayak GERD tadi, masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi ketika ada keluhan dispepsia ini sebaiknya kita mengurangi makanan-makanan yang bersifat iritasi, pedas, asam gitu. Tapi mungkin kalau pertanyaan Randy apakah benar-benar nggak boleh makan, ya rasanya kayaknya nggak mungkin juga ya sama sekali nggak kita konsumsi gitu ya seumur hidup gitu ya. Boleh sebenarnya, tapi balik lagi ke kita pengaturannya atau manajemennya. Mungkin kalau yang pedas kita kurangi dari yang dulunya mungkin sampai 10 sendok ya sambalnya, ya boleh dikurangi gitu ya, karena kita sudah ada keluhan ini gitu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Dr. Lista. Kita lanjut lagi ke Dr. Pusan ya, untuk Salendia selanjutnya mengenai penyakit gastritis ini. Iya. Oke, kita akan bahas tentang diagnosis ya. Penegakan diagnosis ini harusnya dilakukan oleh dokter di puskesmas atau dokter keluarga. Tapi ini adalah gambaran bagaimana seorang dokter itu menegakkan diagnosis dari gastritis ini. Nah, Ya. Dokter Pusan, sebelum itu Dok ya, mengenai jumlah kadar makanan yang harus kita konsumsi itu apakah menjadi terbatas Dok ketika kita sudah terkena gastritis ini Dok? Jadi sebenarnya balik lagi ke gejalanya. Gejalanya itu kan tidak nyaman di bagian perut, kemudian rasa nyeri ulu hati. Otomatis kalau kita sudah merasakan gejala seperti itu, kita jadi tidak nyaman untuk konsumsi makanan. Jadi memang harus dibatasi makanan-makanan yang bersifat asam, kemudian alkohol, terus juga obat-obatan tadi. Itu memang menjadi terbatas. Tetapi misalnya apakah sudah ditata laksana masih harus membatasi? Iya, tetap harus dibatasi konsumsi makanan yang sifatnya iritan tadi. Jadi pola makan juga harus jaga Dok ya, Iya. untuk pola hidup kita. Itu Nah, kita akan bahas lagi Dok ya, mengenai penyakit gastritis ini. Oke, untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lagi hari ini bersama dokter kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.